peningkatan kapasitas tim pendataan perkebunan sawit rakyat tahun 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel, Palangkaraya, tanggal 2 sampai 5 September 2024 rakyat tahun 2024 berasal dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah sebanyak 75 orang dan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 orang. Adapun narasumbernya Bimbingan teknik peningkatan kapasitas tim pendataan perkebunan sawit rakyat tahun 2024 ini merupakan. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta dan selamat mengikuti kegiatan bimbingan teknis, serta mohon maaf jika ada kekurangan dalam. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, persegi bentuknya kotak, tidak seperti roda pegati. Bersyukurlah para peserta bintek untuk. Tapi selamat di Nalakai, salam sahujud dari Palembang, adil Kak Talino, bacurang Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Arus. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari kegiatan pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis di dalam pembangunan nasional, di mana dalam penyelenggaraan perkebunan serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sejak perkebunan kelapa sawit dikembangkan di Kalimantan Tengah yang dimulai pada 3 dekade yang lalu sampai sekarang, pemerintah masih belum sepenuhnya memiliki data dan informasi by name, by address maupun by spesial pengelolaan lahan perkebunan sawit oleh rakyat, melainkan hanya memiliki data estimasi yang bersifat tabular dengan tingkat validasi yang rendah. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Edi Pratowo SSNN, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Mohon izin kita berfoto bersama. Boleh untuk berdiri di tempat. Dan boleh lihat kameranya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Persilakan untuk kembali ke tempat semua. Ya, sekarang kan pemerintah itu kan memberikan kesempatan kepada masyarakat rakyat itu untuk mengelola sawit rakyat, ya, sawit rakyat. Nah, tentu ini kan merupakan sebuah peluang yang baik, bagaimana masyarakat juga bisa berusaha, bekerja untuk menambah penghasilan, ya, kesejahteraannya melalui sektor itu. Nah, makanya perlunya pendataan ini supaya tidak ada nanti kepalitan data, tidak ada tumpang tindih lah. Dan biasanya yang kita hadapi problem di masyarakat itu kan ya akibat sengketa jumlah dan sebagainya. Saya kira kalau sudah data valid sawit rakyat ini dimiliki, ya tidak lagi lah, minimal maksud saya tidak ada lagi penyerobotan kan gitu kan, itu sih sebenarnya bagus kan. Saat ini masih marak Pak ya penyerobotan lahan itu Pak? Ya artinya gini, kalau sepanjang ya memang masih ada masih ada gejolak, ya, ada protes, ada bentuk ketimpangan dari masyarakat, ya berarti kan dalam tanda kutip kan pertanyaannya kan berarti kan masih ada nih. Nah, makanya melalui kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi dengan Badan Geospasial ini, diharapkan akurasi data itu bisa menjadi valid. Gitu. Itu ketimpangan tadi dengan perusahaan ya Pak maksudnya? Banyak hal, bisa saja dengan satu sama lain, bisa juga tidak hanya perusahaan, koperasi tadi, tapi yang biasa saya ikuti sih, saya ikuti ya, pengalaman yang saya ikuti itu ya kadang-kadang kejadiannya antara perusahaan dengan masyarakat gitu kan, gitu ya, alih fungsi dan sebagainya juga kan, kadang-kadang kan lahan pertanian menjadi lahan sawit misalnya kan, ini kan harus betul. Pendataan ini dimulai kapan?
akan dimulai kan? Oh sebenarnya sudah lama ini dinas trade. Kami sebenarnya sudah 2 tahun itu ada dana PPN. Sekarang kita ada pendanaan yang DBH sawit. Jadi mungkin tahun ini pun kita mendatang. Ya. Mulai mendatang. Ada disiapkan dananya dari DBH Sawit semenjak kita mendapatkan dana DBH itu. Persentasenya ada digunakan untuk itu. Program untuk petani sawit sendiri gimana Pak? Masukan dari pemerintah daerah? Kan ada program dari apa? Dari DBH juga ada ya? Melalui dana tengah ada ya? PSR. Ya PSR. Pak, sejauh ini solusi untuk mengatasi tumpang tindih itu sendiri sudah dilakukan? Oh, pemerintah selalu berusaha kan untuk menekan, untuk mencari solusi. Ya salah satunya dengan membuat data spasial apa yang valid ini, ya pendataan ini. Kalau sudah dimiliki ini kan nggak mungkin akan terjadi tumpang tindih. Kan sekarang kerjasama untuk yang saya bilang tadi one map policy tadi kan juga itu kan dari semua keterlibatannya dari semua unsur kan, dari BIG-nya juga kan, dari KPK ya supaya ini bisa terkoordinasikan dengan terdata dengan baik lah. Pak izin Pak, ini kan PJ terkait Sekda. pilkada ini Pak. Kira-kira kapan mengambil cuti ini Pak? Kalau menurut keputusan dari Mendagri, tahapannya itu setelah penetapan. Berarti di tanggal 22 September nanti. Penetapannya 22 ya. Untuk ASN Ya. juga Pak, bagi yang anggota ASN Pak. ASN berhenti dong. Pak Sekda sudah mengajukan pemberhentian. Berarti untuk di daerah produksi ini PJ sudah- Sekda Pak. Iya. Pengganti PJ Sekda, Dani. Apa sudah? Penggantinya. Pengajuan apa sudah berhenti Pak? Seperti apa Pak? Pengajuan berhenti. Pengajuan. Ya kan ASN harus berhenti dong. Beda kalau satu linear kan cuti aja. Jadi kan SK keluarnya kapan berapa Pak lama? SK-nya Pak? pemberhentian itu Pak? Mungkin perkiraan setelah sampai beberapa penetapannya sudah diusulkan. Berarti yang ada 3 ASN itu semuanya sudah mulus gitu Pak. Yang mana tuh? Ada 3 ASN kan dari Yang jelas kita memang ada terkait pendataan sawit rakyat lah. Jadi melalui BIMTEK ini harapan nanti petugas-petugas ini yang turun ke lapangan itu evaluasinya rigid lah. Rigid itu dalam arti nanti panjang kali lebar semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan Pak Wagub menyinggung turun ke lapangan ya tim yang mengikuti BIMTEK hari ini. Nah, nanti ada maksudnya kepelatihan dulu Dina. Kepelatihan turun menggunakan alat. Nah, itu nanti kalau sudah evaluasi kita nyatakan memang berarti mereka sudah siap turun gitu. Bang, tadi kan Pak Wagub di dalam pembukaan kan menyinggung terkait dengan sawit-sawit yang masih tumpang tindih lahan. Kalau dari identifikasi di sini banyak kan tuh tumpang tindih di mana sih Bang? Apakah kawasan hutan ataukah di luar HGU dengan tanah masyarakat gitu atau seperti apa? Ya, kalau kita di Sbun sekarang itu didata ulang aja, didata ulang, tidak melihat itu dulu. Nah, kita lihat itu semua tutupan ini, nanti baru kita overlay, dan nanti baru kita kan di dalam STDP itu nanti ada beberapa kronologis itu loh, catatan lahan itu seperti apa, asal usul lahan itu seperti apa. Yang jelas pernyataan dari STDP itu 25 hektar itu untuk kepemilikan satu orang. Berarti diperbarui lagi ya secara dari awal Bang ya, direset ulang ya istilahnya pendataan. Bukan diulang dari awal, tapi ini kebetulan dan yang sudah kita lakukan dari DBH Sawit ini termasuk pendataan. Nah, pendataan ini yang kita berangkat dari awal ini Dinda berawal dari bimbingan teknis untuk orang yang mendatanya dulu gitu. Baik teknologinya, baik penggunaan alatnya, kan ada beberapa GPS, drone dan sebagainya itu secara simpel itu peralatan itu mampu bisa difungsikan oleh tim pendataan. Data sebelumnya kenapa kan apakah ada Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak ada Tapi- masalah. Cuman kan ini program dari DBH Sawit itu memang khusus ada pendataan. Nah, mudah-mudahan secara ini nanti tata kelola semakin baik, administrasi semakin baik. Kalau dulu kan mungkin polanya dari bawah. Nah, ini sekarang kita lihat dari atas. Nah, dengan harapan bisa terlihat rigid. Bagaimana dengan terkait dengan perizinannya? Nanti kan perizinan itu banyak, maksudnya lintasnya banyak dari beberapa dinas itu. Kalau dari dinas perkebunan itu komoditasnya yang ada di alas hak. Nah, terkait tanah dan sebagainya itu nanti mungkin ada kita
dari STDB itu nanti ada dari dinas Kementerian KHK, ada APR BPN dan sebagainya. Maksud saya apakah ada perubahan gitu? Nanti setelah hasil kita lihat, nanti kan per kabupaten mendata semua keseluruhan yang Apa yang membedakan dengan data yang sudah ada? Kenapa harus ada dibentuk lagi pasti pendataannya? Perbedaannya apa dengan metode datanya seperti apa? Pengambilan datanya apakah berbeda gitu kan sehingga berbeda? sekarang ada aplikasi baru STDB gitu. Nah itu semua satu pintu sudah. Nah ini termasuk teknologi yang digunakan oleh mereka STDB itu. Jadi pendataan ini wajib untuk kita lakukan. Yang sebelumnya belum menerapkan itu gitu ya. Ada beberapa yang sudah, tapi Terintegrasi. belum maksudnya ini lagi mau di apalah istilahnya itu disinkronkan dengan satu pintu lah. Nah ini yang butuh ada BIMTEK ini tuh sebetulnya. Tapi ada koordinasi juga kan dengan Satgas Sawit, kan Satgas Sawit gerak juga tuh untuk mendata perkebunan. Enggak, kalau Satgas Sawit itu kebun perusahaan. Tapi kalau yang ini? Kalau ini kan khusus kebun rakyat. Oh oke. Pak izin Pak, ini terkait dengan peserta. Ini pesertanya ini sebagai apa Pak? Apakah dari mana saja gitu Pak? Ini dari teman-teman dari kabupaten, dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten. Memang didampingi tadi ada beberapa dari riset badan apa? Informasi geospasial. Nah, informasi itu, dan terus ada besok pendampingan dari tenaga teknologinya gitu loh. Kan mungkin ada beberapa yang mohon izin abang mungkin belum begitu paham rigidnya seperti apa, tapi mungkin secara prakteknya mungkin akan kelihatan. Nah cuman yang ini mohon izin abang potong sedikit, itu terkait pendata ini masih orang-orang teknis yang di dinas. Oh, berarti waktu pelaksanaannya nanti di provinsi ini cuman hanya memberikan bimbingan teknis, terus pelaksanaan nanti di peserta-peserta nanti yang ketika kita kan balik Kalimantan Tengah ini semuanya sama aja satu gitu. Nah terkait letak tanahnya kan ada di kabupaten. Nah teman-teman yang berada di dinas kabupaten itulah yang termasuk nanti bisa pengelolaan, karena mereka juga ada pendataan secara sama, tapi untuk kepelatihan pendataan dijadikan satu pintu di provinsi. Targetnya kapan akan mulai dan kapan akan selesai untuk data yang baru ini? Kita Desember ada target maksimalnya ada, target minimalnya ada, tapi kan ini masih berkaitan kepada status lahan. Outputnya kan besar tuh STDB, seperti nanti mohon izin kalau tidak salah penafsiran, mohon maaf koreksi abang lah, itu seperti orang sudah tanah itu ada sertifikatnya lah. Jadi ada yang komoditas ini orang ada STDB-nya. Nah STDB itu penggunaan lahan ini menjadi legal. Pak, ada tantangannya gitu Pak untuk kalau penguasaan lahan izin lah. Kalau penguasaan lahan tadi berdasarkan sistem masyarakat hukum adat itu bagaimana? Kan masih Nah ada kita minta izin abang belum bisa menjawab itu ini adalah, tapi yang di dalam STDB itu ada kronologis nanti tercatat. Jadi asal usul tanah itu seperti apa, kepemilikan seperti apa, itu ada tanah kas desa kah atau tanah adat kah atau bagaimana, itu bisa ada salah satu bisa terekam itu. Izin Ferdi. dalam penggalian data ini Pak, ada tantangannya misalnya yang dihadapi Pak? Mungkin ada hambatan apa yang dalam pelaksanaan itu? Ya sekarang begini, mungkin mohon maaf Ferdi, kalau kita melihat dari teknologi lah ya kan, teknologi ini kan semakin hari semakin apakah itu, tapi teman-teman punya optimis lah, karena ini kan output kedepannya itu adalah tata kelola administrasi kebun sawit rakyat itu menjadi real, baik luasan ataupun hak alas tanahnya menjadi clear. Kan selama ini banyak nih, mohon maaf ada pertanyaan dari Pian Ladindala terkait hak tanah asal usul, itu kan banyak. Ada beberapa di Kotim yang masih dalam tanda kutip gitu. Nah ini kan tanahnya seperti apa gitu. Dan juga ini Pak, kebetulan kemarin saya juga KKN di Sama persepsinya kan. ya, itu kan masyarakat adatnya yang ngeklaim Pak, padahal perusahaan itu Masyarakat adat itu perorangan kah, kelompok kah? kelompok. Nah, jadi Kelompok tani kah, apa kelompok adat kah? kelompok adat Pak. Nah, kebetulan padahal perusahaan ini memang sudah Bukan, jadi abang mohon maaf luruskanlah, jadi biar tidak salah. Sebenarnya tanah ini awal asal usulnya itu adat seluruh, karena kepemilikan orang-orang lama. Kita perlu satu pemahaman sama lah, mohon maaf izin nih. Kalau abang ada salah abang koreksi lah. Tapi dalam perjalanannya
ada hukum tata negara. Nah, lalu berubahlah menjadi SKT dan sebagainya. Itu dua yang terpisah. Tapi sekarang ada perlakuan tanah adat itu seperti apa. Nah, tinggal kalau berkenan izin Dita karena sambil pertanyakan itu di BPN seperti apa. Tapi kalau di dalam tanah itu sudah tertanam sawit dan itu clear dengan ada HGU-nya, berarti dalam kepemilikan sejarah kronologisnya itu sudah clear. Kalau itu keluar HGU-nya, ya kan? Pertanyaan terakhir bang. Siap. Nah, Kenapa Belum, ulun sempat nanya lagi kan habis ya. kenapa sekarang mulai ada pendataan? Kenapa nggak dari dulu? Abang kadang lihat dulu lah. Yang jelas sekarang ke depan kita bisa clear tata kelola sawit. Bang, terkait dengan petani karet yang banyak berpindah ke sawit, bang, isunya bang, mungkin tanggapannya seperti apa sih bang? Petani karet. Nah, sadang-sadang gitu. Karet kan lagi lah. Bang, terakhir bang, Ya, izin siap. konfirmasi bang. Itu aja sih bang. Kondisinya kayak apa sih bang petani karet kita bang? Apa memang betul banyak yang beralih komoditas? Abang belum berani statement lah. Yang jelas kan kalau bisa, kalau boleh seruan petani karet itu dipertahankan. Tapi ini kan bagian dari ekonomi kan. Kalau semakin turun tidak ada pembelinya, nah ini kemana masyarakat kita gitu. Tapi apakah itu dihijrah ke sawit? Nah kalau bisa secara mohon maaf turunlah hilirisasinya seperti apa, karet seperti apa. Nah kalau misalnya negara tetangga negara itu tidak lagi mengambil ban sebagai bahan karet sintetik, gimana gitu dong? Berarti ada penurunan produksi untuk karet? Abang tidak bisa bicara penurunan lah karena belum pegang data real gitu nah. Tapi yang jelas masyarakat Kalteng dulu itu pekebun karet. Tapi ada masanya dan suatu saat itu akan kembali menjadi menjadi Primadona lagi. primadona. Ada nggak upaya untuk ke arah sana mungkin dengan kebijakan-kebijakan tertentu intervensi dari pemerintah provinsi?